Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di Galilea Network di dalam ibadah kita hari ini bersama dengan Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar, amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan saat ini kita akan bawa setiap pujian kita akan bawa setiap mazmur kita ke hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, amin. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan sungguh hati bawa pujian di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan serukan, sebab Tuhan, amin, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bertepuk tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, selamanya, selamanya. Sebab hanyalah Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kita hanya percaya kepada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Sebab itu mulut kita penuh dengan pujian kepada Allah kita. Kita
kita naikkan pengagungan bagi Dia. Yesus Tuhan kita. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita bawa persembahan ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dengan segenap hati sembah Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Berikan pujian, berikan hormat bagi Dia Sang Raja. Dia yang disembah, Yesus namanya. Yesus, kami tinggikan namamu yang agung. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Mari berikan pujian
bagi Dia. Sebab tiada nama lain, hanya nama Yesus, satu-satunya pribadi yang menerimaku, menopangku, menolongku. Hanya Kau Tuhan, Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami pegang teguh. Kau ada di setiap musim hidupku. Ku percaya segenap hatiku percaya. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami mampu menghadapi setiap masalah hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Engkau yang akan menempati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita sudah berada di hari ini, Minggu 10 Desember 2023. Beberapa hari ke depan lagi kita akan mengakhiri 2023, dan tentunya kita hari ini, hari-hari ini kita sedang berada di perayaan Natal ya. Dan saudara, saya berharap kita semua tetap ada dalam damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, tidak ada alasan untuk kehilangan damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur Kristus telah lahir bagi kita, dan Dia memberikan jaminan kepastian bagi setiap orang percaya untuk berada di surga. Nah Bapak Ibu, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah mengantar kami sampai pada hari ini, Minggu 10 Desember 2023. Terpujilah Engkau, dan firman-Mu kami rindukan.
menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari hidup kami. Dan tentunya dalam masa perayaan Natal ini kami senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah Engkau, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Ada satu ayat yang menurut saya ini adalah kalimat yang luar biasa pada malam ketika Yesus Kristus dilahirkan, di mana para malaikat dan bala tentara surga memuji Allah, dan mereka berkata seperti di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kalimat ini, betapa sederhananya kedua kalimat pujian ini. Iya kan? Dua kalimat, bukan dua kalimat syahadat ya. Dua kalimat pujian. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau kita simak dengan baik, ya, di dalam kedua kalimat pujian ini terkandung dua pemberitaan penting, yakni yang pertama kemuliaan dan yang kedua damai sejahtera. Berita pertama berkenan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi, dan berita yang kedua berkenaan dengan yang berada di bumi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi ada damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera saling berkaitan erat, tetapi urutannya terlebih dahulu harus ada yang namanya kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Barulah kemudian ada damai sejahtera di bumi. Saudara, jadi urutannya begitu, ya. Ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi, kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jika kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan surga, memprioritaskan kerajaan Allah, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah di bumi. Iya kan? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, kalau kita ditambahkan segala yang kita inginkan, bukan hanya kita butuhkan, maka tentu kita penuh damai sejahtera. Amin. Kadang-kadang damai sejahtera yang kita miliki dipengaruhi oleh isi dompet. Haleluya. Sukacita dan damai sejahtera ditentukan oleh isi dompet. Dan memang saudara ya, isi dompet itu kalau saudara perhatikan ya, hanya nominal 1.000 yang tidak ada gambar orang menari. Haleluya. Mulai dari nominal 2.000 dan seterusnya sampai angka
paling besar itu ada gambar orang menari. Coba saudara perhatikan deh. Artinya saudara, semakin banyak saudara memiliki kertas-kertas itu, semakin ada sukacita. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kalau ada lagu bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Nah, Daud menari karena ada Roh Kudus. Nah, entah dengan saudara, apakah saudara bisa menari ya kalau isi dompet nggak ada? Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, urutannya sekali lagi bahwa ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi, barulah kemudian ada damai sejahtera di bumi. Amin. Jadi jika kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan di surga, barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah di bumi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan, termasuk isi dompet. Haleluya. Nah, mari kita perhatikan yang pertama, malaikat Allah memproklamasikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Walaupun Yesus dilahirkan di dalam palungan yang hina, namun Bapak Ibu, kelahiran tersebut, perhatikan, memuliakan Allah. Jadi poin pertama kita perhatikan di sini, Yesus dilahirkan oleh seorang anak darah, ya kan? Hal ini membuktikan kesejatian nubuat para nabi Allah. Kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, Allah bernubuat melalui Nabi Yesaya. Ya kan? Di Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan bahwa kelahiran dari seorang anak darah adalah peristiwa yang ajaib di dunia ini. Betul? Iya kan? Jadi sejak dunia ini ada sampai hari ini, peristiwa itu hanya sekali. Iya kan? Hanya sekali. Kelahiran dari seorang anak darah. Hanya sekali. Dan ini peristiwa yang sangat ajaib. Amin. Selain dari anak darah, perhatikan Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus Kristus. Sepanjang sejarah umat manusia tidak pernah terjadi peristiwa yang sama ini. Sebab hal ini adalah peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam. Jikalau bukan Allah sendiri yang memberikan janji itu dan menggenapinya, saya pastikan mustahilah peristiwa ini akan terjadi. Ada amin Bapak Ibu? Nah, Yesus Kristus dilahirkan dari anak darah. Ini mutlak. Bukanlah perbuatan manusia. Iya kan? Lahir dari anak darah. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah mutlak, bukan perbuatan manusia. Karena dikatakan lahir dari anak darah. Jadi ini sangat-sangat mutlak, bukanlah perbuatan manusia. Mutlak bukan suatu kisah dongeng. Karena ada fakta sejarah. Amin. Dan hal ini merupakan perbuatan kuat kuasa Allah yang melampaui sejarah dan alam. Dengan demikian, bukankah sudah sepantasnya
kemuliaan diberikan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Karena ini peristiwa yang sangat ajaib, yang bertentangan dengan hukum alam, apalagi biologis kemanusiaan, ya kan? Melampaui sejarah dan alam. Dan kalau ini terjadi hanya sekali loh, seumur dunia ini, maka kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu, kelahiran Yesus membuktikan besarnya kasih Allah kepada umat manusia. Ketika Nabi Yesaya bernubuat di Yesaya 9 ayat 5 dan 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Nah, orang Israel yang merindukan kedatangan Mesias ingin menyaksikan kedatangannya di antara mereka, karena dialah yang akan mengadakan penyelamatan besar bagi mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mesias ini, Yesus Kristus yang begitu hina dan papa, dilahirkan dalam palungan. Sebab itu mereka kaget, dan karena itu mereka menolak. Iya kan? Palungan yang kotor. Iya kan? Mereka berpikir bahwa palungan yang kotor, ya kan, dan Kristus atau Mesias yang lemah, yang dilahirkan itu dalam keadaan yang lemah, yang miskin begitu ya, bagaimana dapat diserasikan dengan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Saudara, Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 memberikan ketegasan kepada kita semua. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan bahwa kesungguhan kenosisnya atau pengosongan dirinya, itulah yang menunjukkan hormat dan kemuliaannya. Pemazmur berkata begini di Mazmur 109 ayat 30 dan 31. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Ini luar biasa. Itu sebabnya orang Israel menolak kelahiran Mesias ini, dan sampai hari ini mereka masih menunggu kedatangan Mesias yang dalam pemikiran mereka yang lahir dalam kebesaran dan kegagahan begitu ya. Nah, yang kedua kita perhatikan bahwa malaikat Allah juga memproklamirkan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebenarnya kalau saya perhatikan, kelahiran Yesus tidak mengakibatkan damai sejahtera bagi bumi. Kelahirannya malah mengakibatkan kecemburuan serta ketidaktenangan hati raja. Sehingga apa? Ya,
mendatangkan terjadinya pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun di seluruh tanah Yudea. Iya kan? Dan kalau kita perhatikan ketika Yesus mulai menjalankan pelayanannya di bumi ini, tidak ada sambutan yang baik dari manusia. Yesus ditolak, bahkan timbul pula perpecahan di bumi karena dia. Dan Yesus sudah berkata di dalam Lukas pasal 12 ayat 51 dan 52, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Ayat 52, "Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Bahkan kalau kita perhatikan juga di dalam Matius pasalnya yang ke-34 ya. Matius 10 ya, Matius 10 ayat 34. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Di ayat 35, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Ayat 36, "Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Nah, jika demikian, lalu mengapa malaikat berkata, "Damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya"? Damai sejahtera macam apakah yang dimaksudkan oleh malaikat Allah itu? Setelah saya merenungkan, saya mendapatkan kesimpulan yang pertama, Bapak Ibu, damai sejahtera yang dimaksudkan oleh malaikat itu adalah yang pertama, damai sejahtera yang didatangkan karena berdamai dengan Allah. Jikalau manusia tidak mengenal Allah, tentu ia tidak akan memiliki damai sejahtera. Sebab pemazmur berkata begini di Mazmur 90 ayat 7 dan 8. "Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut." Ayat 8. "Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu." Sebab itu Bapak Ibu, jika manusia ingin mendapatkan yang namanya damai sejahtera, pertama-tama ia harus terlebih dahulu berdamai dengan Allah sebagai sumber damai sejahtera itu. Namun karena Allah adalah kudus dan adil, sedangkan manusia adalah berdosa, bagaimanakah orang berdosa dapat mendekatkan diri dengan Allah yang kudus? Rasul Paulus berkata begini di Roma pasal 5 ayat 1. "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Bapak Ibu, karena di atas kayu salib Yesus Kristus telah menjadi kurban penebusan dosa bagi saudara dan saya, sehingga kita orang-orang yang percaya kepadanya dosanya diampuni serta didamaikan dengan Allah. Kesukacitaan dan damai sejahtera yang diberikan karena pembenaran oleh iman. Ini tidak lain adalah damai sejahtera yang dibawa Yesus Kristus melalui kelahirannya. Amin. Jadi damai sejahtera yang dimaksud oleh malaikat Allah itu damai sejahtera yang didatangkan karena berdamai dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera macam apakah yang dimaksudkan malaikat itu? Yaitu damai sejahtera di dalam Kristus.
Amin. Ada lagu yang berkata, ku ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curang ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Damai sejahtera di dalam Kristus. Itu yang kedua. Damai sejahtera yang saudara dan saya peroleh karena berdamai dengan Allah ini juga adalah damai sejahtera karena jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Juga merupakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Namun manusia berada di tengah pergolakan dunia, di mana perubahan politik dan ekonomi sangat tidak menentu hari-hari ini. Beban kehidupan yang semakin berat, serta penantian masa depan yang masih merupakan tanda tanya bagi kita. Semuanya ini mengakibatkan ada banyak orang Kristen kehilangan yang namanya damai sejahtera dan kesukacitaan dalam hati dan hidup mereka. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata begini di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka saya mau katakan dengar baik, bagaimanapun besarnya bahaya dan pergolakan bumi, betapapun besarnya penderitaan, kesemuanya ini tidak akan mampu mengguncangkan hati kita. Amin. Jikalau kita berada dalam Kristus, kita memiliki yang namanya damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera ini tidak dapat direbut oleh dunia ini. Bahkan damai sejahtera ini akan membawa kita untuk mengalahkan dunia. Amin. Rasul Paulus berkata di Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hendaklah orang Kristen belajar bagaimana mendapatkan damai sejahtera dalam Kristus. Amin. Bukan saja menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, tapi juga belajar untuk tidak khawatir. Belajar untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita. Amin. Dan di dalam doa dan ucapan syukur itu, seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 itu, kita menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan. Apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Pergumulan apa yang sedang melanda hidupmu? Masalah apa yang sedang datang dalam hidupmu secara tiba-tiba? Alkitab bilang, haleluya, dia katakan begini bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi ini harus kita lakukan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan yakin kita bersandar sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian hati dan pikiran kita akan beroleh perlindungan Tuhan. Dan sudah barang tentu damai sejahtera yang sempurna itu, yang dari Yesus Kristus itu kita miliki. Bapak Ibu dengar baik, saya mau katakan begini, keadaan boleh berubah-ubah. Iya dong, iya kan? Tetapi hati kita tidak akan bimbang dan gelisah. Mengapa? Karena damai sejahtera telah dikaruniakan Tuhan kepada orang yang berkenan kepadanya. Nah, dewasa ini dunia dipenuhi oleh ketidakpercayaan dan kedurhakaan kepada Tuhan.
hati manusia jauh dari Allah. Mereka menyembah kepada kesia-siaan, meninggikan diri, ya kan? Serta menyangkal keberadaan Allah. Itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, apa yang kita saksikan dengan mata dan yang kita dengar melalui telinga hari-hari ini, semuanya adalah kisah penipuan, kisah kekejaman, kecongkakan, kepalsuan, kebobrokan, dan kejahatan manusia semata-mata. Kiranya Bapak Ibu, melalui berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, ya, yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14 itu, saudara, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, di hari kelahiran Kristus yang sekarang kita sedang rayakan, semua kategori pelayanan merayakan itu, ya kan? Biarlah ini yang senantiasa kita gemakan, yaitu pemberitaan serta puji-pujian seperti yang dinyanyikan oleh para malaikat dan bala tentara surga tersebut. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi fokus kita pada Allah, kita berikan kemuliaan baginya. Kita prioritaskan dalam hidup ini adalah mencari Allah dan kebenarannya dalam setiap lini kehidupan kita. Maka semuanya Tuhan tambahkan kepada kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini di Minggu tanggal 10 Desember 2023. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kami harus memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Dan inilah yang membuat kami berkenan kepadamu, sehingga hari-hari hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah Engkau yang telah memberikan damai sejahtera itu bagi kami. Kristus lahir bagi kami, dan itu membuat kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih damai sejahtera yang didatangkan karena berdamai dengan Allah, dan damai sejahtera di dalam Kristus tidak sama dengan yang dunia berikan. Dunia memberikan damai sejahtera itu sifatnya sementara, tetapi Kristus memberikan damai sejahtera yang kekal, dan ini tidak akan bisa dirampas oleh dunia. Kiranya kami tetap hidup dalam damai sejahtera sukacita, karena kepastian keselamatan menjadi milik kami. Janji Tuhan digenapi, nama kami terdaftar dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami di bulan Desember saat kami sedang memasuki masa-masa perayaan Natal. Kami akan memberikan yang terbaik sebab Engkau memberi yang terbaik dalam hidup kami di sepanjang tahun ini. Dan karena itu ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan itu iman percaya kami. Kami tidak akan bangkrut, kami tidak akan rugi, tetapi firman-Mu memberi ketegasan akan memperbesar keuntungan kami saat kami memberi. Biar Engkau menilik setiap mereka yang memberi dengan sukacita. Tuhan gantikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda.
tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Di dalam nama Yesus, semua kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi, karena Tuhan sumber segala berkat yang akan memberkati setiap mereka yang memberi dengan sukacita ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk yayasan yang berkerinduan untuk memiliki 1 unit ruko. Sampai saat ini kami terus berdoa. Kami percaya bagi kami itu mustahil karena tidak ada dasar untuk kami berharap. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan mustahil. Kami tidak punya kekuatan finansial, tetapi Tuhan memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk memberikan 1 unit ruko kepada yayasan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada waktu di mana Tuhan menggenapi kerinduan yayasan ini. Dan kami terus berdoa supaya Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dapat dipakai oleh Tuhan untuk melebarkan kerajaan Allah di bumi ini, yang selalu memuliakan Tuhan dalam seluruh pekerjaan, dan Engkau curahkan damai sejahtera bagi Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Pekerjaan yang dipercayakan, pelayanan misi, dan juga melalui YouTube channel Galilea Network. Tuhan kiranya ini berkenan kepadamu dan membawa banyak orang dipenuhi dengan damai sejahtera. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi sambil kami mempersiapkan diri untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kita pada hari ini, amin. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk menopang pelayanan Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus doakan ya supaya yayasan ini bisa berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kami sedang menggumuli membangun sebuah seminari begitu ya, yang akan menampung mereka petobat-petobat baru, ya kan? Sehingga mereka dapat digodok ya, dapat dibimbing, dipersiapkan untuk menyelesaikan
amanat agung dan mereka akan berdiri di barisan terdepan dalam penginjilan. Doakan ya supaya Tuhan buka jalan ya kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ya tentu bersama Yesus ya. Dan juga doakan saya dengan keluarga, pekerjaan Tuhan yang sedang saya lakukan itu membutuhkan konsentrasi, termasuk juga kesehatan dan juga tentu finansial ya. Mari kita saling mendoakan. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya persilakan saudara mempersiapkan hosti dan anggur. Ya, kita akan membaca dulu di 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kalau Bapak Ibu sudah siap hosti dan anggur, saya jemput kita semua berdiri. Dan saudara, mari kita ambil dulu hosti, kita angkat ya di atas kepala kita, dan mari kita katakan ya apa yang saya katakan ya, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Bapak Ibu, mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat dan kita katakan bersama-sama ya. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku, dan aku percaya
Engkau Tuhan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Engkau Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, dan apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Maka Tuhan Yesus yang menjamin, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita semua. Engkau yang sakit, imani, hari ini engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan hari ini sebab Dia peduli dengan engkau. Dia mengulurkan tangan dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dia beri damai sukacita dalam hidupmu. Maka itu percaya dan engkau jangan khawatir, engkau berserah penuh kepada Dia. Dan apapun yang engkau butuhkan di bulan Desember ini, ya, apakah itu kebutuhan dalam rangka Natal dan Tahun Baru ataupun kebutuhan anak-anak studi, Tuhan akan memberikan kepadamu. Percaya, jangan bimbang hatimu. Amin. Karena itu mari kita selalu mengandalkan Dia, selalu memuliakan Dia, selalu meninggikan Dia, maka damai sejahtera akan mewarnai dan memerintah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kami, kebutuhan kami, keinginan kami. Tuhan, Engkau berbelas kasihan, Engkau berkemurahan atas kami, dan Engkau mengenal setiap kami. Maka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Maka yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan. Kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang beribadah hari ini terpelihara dan Tuhan menyediakan yang kami butuhkan dan inginkan. Engkau berikan kepada kami. Kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Engkau akan buat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Janji-Mu, orang yang beribadah Engkau akan memberkati roti makanannya, air minumannya, dan Engkau berjanji tidak akan Engkau akan menjauhkan dari setiap orang yang beribadah sakit penyakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berseru kepadamu untuk kebutuhan kami. Hamba doa untuk setiap mereka yang mengikuti ibadah. Tuhan kenal setiap pribadi. Tuhan urapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Tuhan mengenal setiap mereka pribadi maupun rumah tangga mereka, suami istri, anak-anak mereka. Tuhan berkati. Dan mereka yang sudah memberikan persembahan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan Engkau mengenal setiap mereka. Setiap pemberian itu akan memperbesar keuntungan mereka di dalam nama Yesus. Berapapun yang mereka berikan, Tuhan kuduskan, dapat digunakan untuk melebarkan kerajaan Allah melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan terus berkati yayasan, kerinduan untuk mendapatkan 1 unit ruko supaya tidak ngontrak setiap tahun. Tuhan yang menjawab dan mengadakan bagi yayasan di dalam nama Yesus. Doa juga untuk pelayanan yang dilakukan oleh yayasan, baik itu misi maupun juga mengasuh channel Galilea Network. Tuhan, kiranya semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi juru selamat kami, Yesus Kristus, dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan ada damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Galilea Community of Christ hari ini dalam ibadah
baik yang mengikuti saat ini ataupun nanti. Tuhan, setiap mereka Tuhan kenal. Jawab doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Doa untuk bangsa dan negara dalam menjelang pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Tuhan, kiranya keamanan Indonesia tetap terjaga, terkendali karena Tuhan bersama juga TNI dan Polri yang menjaga bangsa ini. Setiap gerakan-gerakan yang radikal dipatahkan dalam nama Yesus, dan di saat merayakan Natal, umat Tuhan dapat merayakan dan beribadah dengan penuh damai sejahtera di tengah kegoncangan yang ada. Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan niat orang-orang jahat di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati pemerintahan yang hari ini Tuhan pilih, dan juga mereka dapat bekerja dengan baik. Dan Tuhan, nanti pada 14 Februari kami akan memilih pemimpin yang baru. Tuhan, kiranya memilih pemimpin sesuai dengan kehendak-Mu yang dapat menjaga keutuhan bangsa ini, yang dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini, sehingga pembangunan berkesinambungan dan supaya seluruh warga negara Indonesia akan mendapatkan kesejahteraan. Dan Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara ini, setiap anak bangsa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini Minggu 10 Desember 2023. Dan saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita mohon berkat daripada Tuhan. Tangan yang terangkat, kami serahkan seluruh hidup kami, masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Tangan yang terangkat artinya kami hanya berharap pertolongan dari Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan sumber pertolongan kami. Dan tangan yang terangkat juga kami hendak memberkati bangsa ini. Kiranya damai sejahtera memenuhi bangsa ini. Dalam pelaksanaan pemilu 2024 di tanggal 14 Februari nanti, semua tahapan pemilu Tuhan berkati. Tidak ada yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Tuhan berkati seluruh elemen bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami pun akan terima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, apa saja yang engkau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini Minggu
10 Desember 2023 dan ikuti terus channel Galilea Network dengan tayangan Sahabat Galilea yang tayang setiap Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kiranya setiap tayangan dari Galilea Network ini memberkati Bapak Ibu. Dan salam sehat, Tuhan Yesus berkati, Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya dan selalu saksikan Galilea Network dan ikuti terus ibadah-ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.